Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bau-Bau. Di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah kita sudah ada di hari ke-16 ya, puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Anda selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan pendengar, program khusus Ramadan 2024 itu namanya Mozaik Ramadan. Hampir setiap hari pendengar kami menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang berbagi cerita, pengalaman, terus juga kegiatan-kegiatan khusus selama Ramadan ataupun juga pengalaman-pengalaman menarik mereka yang nampaknya menarik juga untuk kita ulas di program ini. Pendengar, untuk edisi Mozaik Ramadan di Rabu 27 Maret 2024 kali ini kita juga kehadiran salah seorang pemuda asal kota Bau-Bau yang juga punya cukup banyak pengalaman gitu ya. Nah, menariknya pendengar, di usianya yang muda tapi beliau sudah menjadi seorang imam, kemudian juga bisa menjadi seorang pendakwa ya. Seperti apa ceritanya beliau bisa jadi seperti sekarang ya? Pasti banyak motivasi-motivasi mungkin yang bisa dibagikan juga untuk pendengar, khususnya untuk kaula muda yang saat ini juga tengah mendengarkan RRI Bau-Bau. Yanti menyapa ada Ustadz Alexander Zulkarnain Sani Al-Hafiz, Masya Allah. Berapa huruf ini namanya? Banyak sekali ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum saya mau tanya-tanya lebih banyak tentang pengalaman dari Ustadz Alexander ya. Sebenarnya saya tuh pas pertama kali dengar nama Alexander itu langsung terpikir. Hal yang paling pertama saya pikirkan adalah, oh mungkinkah Ustadz ini adalah seorang mu'alaf gitu. Iya, Mu'alaf, karena jarang sekali nama-nama seperti ini tuh dipakai gitu bagi seorang muslim, apalagi yang terjun ke dunia dakwah gitu. Sebenarnya nama Alexander ini ada ceritanya tidak sih Ustadz? nama Alexander ini kan pemberian dari orang Iya, tua ya. orang tua. Pernah cerita anda orang tua tuh? Iya, saya sempat masih SD dulu itu ya sempat bertanya di orang tua bapak ya. Jadi saya tanya, apa sebenarnya artinya sih Alexander itu? Iya. Alexander Zulkarnain itu apa artinya? Bapak saya itu menjelaskan dulu pada saat saya lahir itu ada pendapat ulama bahwa Iskandar Zulkarnain itu adalah orang yang sama dengan Alexander, dengan Alexander Zulkarnain. Oke. Ya, sehingga saya diberi nama Alexander itu karena juga ada ini ya, ada hal sedikit yang agak lucu mungkin ya. Nah, Karena di keluarga saya itu semua anaknya itu diberi nama duluan A semua. oh duluan Duluan A A. semua, dari kakak pertama saya itu A, kedua juga A, adik saya juga A itu Ya. awalan hurufnya. Jadi antara memilih Iskandar dan Alexander, karena ini pendapat ulama ini mengatakan bahwa kedua-duanya adalah orang yang sama, maka dipilihlah Alexander karena itu duluan A ya. Kalau Oke. Iskandar kan nanti Iya. di apa absen, nanti saya di bagian akhir-akhir lah, Ya, karena beda huruf I. sendiri ya. Iya, jadi diberi nama Alexander. Kemudian juga nama Alexander itu menjadi satu brand. Jadi istilahnya bapak saya itu memberi nama yang sudah duluan terdahulu terkenal sebelum saya lahir. Jadi nama itu seperti doa dari orang tua saya supaya saya itu dikenal orang dulu sebelum dilihat sosoknya. Oke. Makanya Tapi ini mungkin tidak semua orang tahu juga tuh sosok Alexander Zulkarnain itu, Ustadz. oh iya ya. Alexander Zulkarnain ini kalau dari riwayat yang membenarkan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah Alexander, Alexander itu dia dari Makedonia namanya. Kalau bahasa kita itu Romawi lah mungkin, Romawi sekitaran ya. itu ya, Romawi. Jadi beliau ini kalau dalam riwayatnya adalah seorang raja yang adil, yang itu punya kekuasaan yang luas sekali, Ya. yang terbentang dari timur ke barat itu. Saking luasnya beliau itu mulai dari daerah Romawi itu sampai ke India. Kekuasaan beliau itu sampai ke India. Terakhir sekali beliau itu singgahnya di India, kemudian meninggal di perjalanan ke daerah yang lain. Jadi beliau ini hanya datang menaklukkan satu tempat, kemudian mengangkat
jenderalnya atau orang terpercayanya jadi penguasa di daerah itu, kemudian beliau ke tempat lain lagi. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan itu kita dapat ya kisah itu, Ya. fa'atba'a sababa, dia jalan kembali katanya, hatta idza balagha baina saddaini, sampai ketemu dua gunung. Itu kan memang kisah beliau bahwa beliau ini memang seorang raja yang itu kebiasaannya adalah menaklukkan daerah-daerah. Oh, baik. Iya. Oke, jadi mungkinkah ini ada harapannya nanti Ustadz Alexander ini, artinya bukan hanya di Kota Bau-Bau aja nih mau kemudian mengubah ya seperti itu tadi ya ceritanya itu tadi, mungkinkah akan melancong lagi ke daerah-daerah lain atau gimana tuh Ustadz? Insya Allah. Kalau yang itu ya nanti kita tergantung ini ya, tergantung Allah dia taruh kita di mana. Iya, iya, iya. Tapi untuk saat ini belum ada Iya, belum rencana panjang selama 5-10 Iya. tahun ke depan mau kemana ya? Fokus ke Bau-Bau dulu gitu fokus di ya. Bau-Bau, Oke, insya Allah. baik. Ya, jadi pendengar, Ustadz Alexander ini usianya sekarang belum lama masuk ke tahun 25 ya. Iya, 25 tahun gitu. Tapi kalau untuk belajar agama kemudian fokus gitu jadi pendakwa dan Masya Allah jadi hafiz juga ya insya Allah. Ini dari usia berapa tahun tuh Ustadz? Saya hafal Quran di tahun 2019, saya masih ingat itu. Terakhir saya setoran juz 24 ke ustadz saya itu di bulan Februari. Waktu itu kalau tidak salah tanggalnya itu tanggal 18 Februari. Jadi saya setoran pada saat itu. Terakhir saya setoran juz 24. Jadi umur saya saat itu baru berapa ya? 19 tuh berarti 20 tahun. 20 tahun. Iya, Februari saya kan lahir Februari. Jadi itu baru masuk juga 20 itu. Baru masuk 20 tahun menyelesaikan itu juz 30 juz saya. Jadi di pondok itu dia punya kebiasaan riwayat yang mereka pakai itu menghafal Quran dari belakang 30, 29 terus sampai 26 kemudian dari juz 1 sampai ke 25. Hanya saya saat itu saking bersemangatnya saya itu menghafal 26 dan 25 itu di waktu yang bersamaan. Jadi saya setoran 26 kemudian langsung setoran 25. 25, oke. Sehingga saya terakhir setoran itu 24. Rata-rata teman-teman itu yang menyelesaikan 30 juz setoran terakhirnya 25. 25. Saya tuh 24. Tapi kenapa ada apa namanya sistemnya kayak gitu? Kenapa tidak sekalian aja langsung dari belakang ke depan? Kalau ini masalah riwayat mungkin ya, karena riwayat itu kan tidak kita kalau bertanya ke kiai, ke guru kita, kenapa menghafalnya kok dari belakang? Selalu ya jawabannya insya Allah ada hikmahnya. Oh, Ada hikmahnya semua itu. Ada memang kayak pondok misalnya di Jogja, di Kiaprak mungkin itu mereka yang mereka pakai adalah dari juz 1 sampai ke juz 30 dari awal sampai akhir. Sebenarnya di pondok saya juga seperti itu, di Mahat Ali Tahfizul Quran Haromain itu ya seperti itu juga. Nanti pada saat kita juz'iyah atau tasmi untuk 30 juz ya tetap kita setorannya ya dari 1 ke 30. Adapun pada saat proses ziyadahnya diambillah dari belakang dulu, 5 belakang itu hikmahnya ternyata ketika kita sudah menguasai ayat-ayat yang pendek, nanti kita bertemu dengan ayat-ayat yang panjang itu sudah punya warm up istilahnya, sudah terbiasa naik sedikit nanti menghafalnya yang panjang. Kalau dari depan kemudian kita mundur ke belakang itu muncul rasa malas atau meremehkan. Karena orang yang sudah terbiasa menghafal satu halaman itu hanya terisi oleh 3 ayat atau 4 ayat seperti surat Al-Baqarah, kemudian bertemu dengan Al-Mudatsir atau surat-surat yang lain yang isinya itu satu halaman bisa sampai 30-20 ayat, nah itu dia akan malas. Salah satu hikmahnya begitu ternyata. Oke, baik. Ternyata ada pemanasannya dulu ya. Iya. Oke. Terus Ustadz itu tadi pondoknya di mana?
Namanya itu Mahat Ali Tahfizul Quran Oke. Haromain di Solo. Berarti ini memang pondok pesantren khusus untuk hafiz Khusus, ya, hafal iya, Quran iya. gitu. Dari 2000 berapa masuk ke situ, kemudian lulusnya tahun berapa? Saya masuk itu 2018 mungkin ya, 2017 lulus SMA, 2018 masuknya kayaknya. Saya tidak pastikan betul ya bulan berapa. Saya selesai menghafal 2019, kemudian mulai pengabdian itu 2020. Oke. 2020 balik lagi ke bau-bau setelah itu. Oke. Tapi memang Ustadz itu kemarin kan kalau masuk pesantren ya, kalau orang-orang tua pada umumnya nih, karena saya ada juga keluarga gitu yang masuk pesantren, semuanya atas dasar keinginan orang tua gitu. Jadi kamu harus masuk pesantren, pokoknya kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Tapi pada saat nih Ustadz Alexander kemudian kamu harus ke sini dan kamu belajar agama gitu, masuk ke pesantren, itu sebenarnya awal mulanya juga dari keinginan orang tua gitu, atau memang didukung juga dengan kemauan sendiri gitu Ustadz? Iya, kalau saya ingat saya masih kecil dulu itu masih belum tahu tuh hafiz Quran itu apa, ya, belum tahu. Tapi dari sejak kecil memang masuk dalam doa saya setiap kali selesai sholat ya saya minta untuk jadi hafiz Quran. Walaupun saya tidak paham ya, sebenarnya tidak paham saya. Kenapa bisa ya, ada muncul gitu? apa sebenarnya hafiz Quran itu? Dulu itu ada satu orang di Langkariri juga ya, namanya itu Sahlan. Kak Sahlan itu beliau itu hafal Al-Quran. Ya. Dahulu saya itu masih remaja masjid di Masjid Jami Asrar di kompleks Smea itu. Bapak saya kan imam di situ. Jadi saya muazin lah, saya sering azan. Jadi Kak Sahlan ini beliau ini hafal Quran. Saya tuh kagum melihat beliau itu. Pada saat itu usia berapa Ustaz? Barangkali saya kelas 6 mungkin. Oh, kelas 6 SD. 6 SD. Saya sudah berdoa di situ, ya Allah saya ingin jadi hafiz Al-Quran ini. Karena saya lihat orang ini, ini kok bagus begitu, kita kagum gitu. Masya Allah sekali ya. Kok bagus ini. Jadi pada saat SMA, lulus dari SMA, saya sudah mendaftar juga di Unidayan waktu itu. Sudah keterima juga. Keterima juga, tinggal nanti pembayaran awal lah begitu, atau seperti apa waktu itu saya sudah lupa. Waktu itu ambil jurusan apa tuh Ustaz? Hukum, ilmu hukum waktu itu. Jadi bapak saya itu tunjukkan brosur itu bahwa ini ada penghafalan Quran. Ini kebetulan di Solo. Solo itu kota bapak saya orang Solo. Oh, pantesan. Jadi ini kembali ke rumah nenek nanti. Saya lihat itu, wah ini tidak ada kesempatan lain ini. Saya langsung setuju saat itu. Oh iya, saya mau. Alhamdulillah setelah itu berangkat, ternyata itu keputusan terbaik lah yang saya ambil. Masya Allah ya. Berarti memang benar-benar qadarullah ya, udah ini udah daftar ke universitas umum ya, tiba-tiba langsung masuknya ke pesantren gitu ya. Tapi itu bentuknya apa, memang dibiayai sama orang tua kah, atau ada program khusus beasiswa semacamnya gitu? Waktu itu saya ambil itu programnya beasiswa. Oh, beasiswa. Ya, jadi sampai selesai dengan syaratnya itu pengabdian. Jadi kita mutolaah, kita hafalan, kita belajar, nanti setelah itu ada pengabdian. Pengabdiannya di dalam pondok. Tidak keluar. Berarti sekolahnya berapa tahun, pengabdiannya berapa tahun juga? Sekolahnya itu kalau kita genapkan itu sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Untuk pengabdiannya 1 tahun. Jadi diambil waktu setelah kita lulus. Setelah itu langsung terhitung pengabdian kita sampai 1 tahun. Oke, baik. Jadi kurang lebih 3 tahunan lah ya. Iya, kurang lebih 3 tahun. Nah, terus kemudian setelah lulus dari sana Ustadz kemudian sudah mengabdi, kembali lagi ke Kota Bau-Bau gitu. Iya. Apakah kemudian Ustadz ya udahlah ditutup saja gitu, pendidikan stop ke SMA aja, atau langsung lanjut lagi ke universitas? Ya, alhamdulillah setelah pulang itu lanjut lagi saya. Oh, lanjut lagi, tetap mengambil hukum lagi? Iya, ilmu hukum lagi saya ambil, tapi di universitas yang berbeda. Oke. Dekat rumah saya, jadi
UMB itu, Oh, Universitas Muhammadiyah Buton. ya, oh, ya, oke oke. Tapi tetap masih ngambil hukum ya. Masih ambil hukum. Apa emang ada kaitannya sih Ustadz ya? Atau memang cenderung ke situ lebih ininya suka pelajarannya? Sebenarnya saya SMA itu IPA, saya punya Heeh. konsentrasi itu IPA bukan Iya. IPS. Saya ngambil hukum itu karena saya merasa eh, akan ada ilmu yang lebih baru yang saya bisa dapat kalau saya ngambil hukum. Kalau misalnya ngambil sesuatu yang sudah pernah ada di SMA saya dapatkan, Iya. atau mungkin saya ngambil seperti PAI mungkin, pendidikan agama Islam misalnya, tarbiyah itu kan sudah juga saya dapat di pondok saya. Jadi pikiran saya waktu itu akan ada baiknya kalau ilmu saya itu bermacam-macam. Jadi saya ngambil juga hukum. Oh, Masya Allah ya, senang belajar ya. Kita lari-larikan pelajaran Bang Sim ya. Oke lah, untuk pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami atau punya tanggapan, punya pertanyaan ya, boleh silakan bergabung via telepon atau SMS, WhatsApp juga kita terima ya pendengar di 0822 5972 2994 atau 0402 282 3994. Setelah yang satu ini pendengar, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Mozaik Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umatnya untuk meningkatkan amal ibadah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para ahli tafsir menyebutkan 3 makna Lailatul Qadar. Pertama, Qadar artinya kemuliaan derajat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena fa'il dan fi'il atau karena pelaku dan apa yang dilakukannya. Kedua, Qadar berarti juga sempit. Disebut Lailatul Qadar sebab sempitnya bumi karena diturunkannya malaikat. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ketiga, Qadar berarti ketentuan ilahi dalam kehidupan manusia. Inilah malam ketika Allah menentukan takdir semua peristiwa dalam tahun tersebut. Hidup dan mati, suka dan duka, tenang dan damai, serta lainnya. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Anda kembali bersama kami pendengar di Mozaik Ramadan hari ini, masih bersama dengan Ustadz Alexander Zulkarnain ya di studio RRI Bau-Bau. Nah tadi juga sudah cerita-cerita banyak soal pengalaman Ustadz gitu ya saat di pesantren, terus juga ternyata saat ini beliau masih melanjutkan studinya di bangku universitas dan katanya lagi susun skripsi ya Ustadz ya. Ya, untuk program studi hukum di salah satu universitas yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, Ustadz, ini sebenarnya lebih dalam lagi sih kita pertanyaannya ya. Karena kalau untuk background dari keluarga Ustadz Zulkarnain itu, apakah memang mereka cenderung apa ya, apa sih istilahnya nanti lupa. Pokoknya keluarga yang agamis banget gitu loh. Jadi anak-anaknya ini harus jadi seperti ini, seperti ya pokoknya jadi ustadz kak, hafiz kayak gitu. Di keluarga Ustadz juga seperti itu. Keluarga saya itu ya, kalau di pandangan masyarakat awam ya dibilangnya ya keluarga agamis. Dibilangnya bapak saya itu kerap kali dipanggil ya ustadz, panggil ustadz. Bapak saya itu Tabe nama bapaknya? Wondo Utomo. Oh, oke. Jadi kayaknya mulai ada yang kenal nih. Ya insya Allah dia tahu insya Allah. Bapak saya itu dulu menghafal Quran juga sama kiainya, namanya Kiai Haji Mufid. Nah, beliau ini juga hafiz Quran Pak Kiai ini. Jadi bapak saya menghafal juga sama beliau. Tapi tidak sampai selesai, hanya berapa juz. Kemudian punya anak, tanggungan pikiran juga jadi banyak, ya tidak dilanjut gitu. Nah, kalau saya kecil itu bapak imam di masjid dekat rumah.
Jadi saya memang sejak kecil itu ya melihat orang tua saya itu ya di masjid. Ya, emang contohnya ada contoh teladannya Ya, sih. orang tua saya di masjid. Jadi memang tidak ada yang saya lihat kecuali orang tua saya, ya bapak saya itu, ibu saya, bapak saya itu memang seperti itu ya. Jadi bapak saya imam, saya sering ikut ke masjid. Ya. Masih kecil saya itu dulu sholat saf paling depan tuh belakang imam. Iya, padahal masih kecil sekali. Hanya berbedanya dengan anak-anak yang lain, saya itu lebih tenang kalau sholat, saya tenang. Oh iya iya. Kalau anak-anak biasanya heboh ya. Iya, saya sholat. Apalagi pas aminnya. Ada keinginan mau sholat di belakang juga, ikut main sama teman-teman, tapi main itu kayak apa? Kayaknya tidak serak di saya itu, tidak serak di hati saya. Nanti saya mulai main di sholat itu malah mungkin SMP mungkin baru mulai bermain di sholat. Itu karena gara-gara sholatnya di belakang-belakang tuh, terawih itu. Kalau sholat di depan tidak mungkin kita bermain. Oke. Tapi Ustadz ada berapa bersaudara sebenarnya? Ada 4. 4 bersaudara. Dan semuanya juga ngikut disekolahkan ke pesantren? Tidak. Cuma 2 orang. Saya punya kakak yang paling pertama dengan saya. Itu kakak saya yang pertama, alhamdulillah tahun ini juga selesai hafalannya, 30 juz juga. Masya Allah. Jadi sudah ada 2 orang yang hafiz di rumah saya. Oke, jadi emang gitu ya. Kita menyadari sih pendengar kaum muslim muslimah adalah contoh yang paling baik bagaimana melahirkan generasi yang baik itu memang awal mulanya dari rumah gitu. Karena kita sebagai anak-anak nih yang sudah jadi apa ya? Karakter anak-anak itu kan suka meniru. Jadi ketika di dalam rumah, orang-orang dalam rumah juga menirukan hal-hal yang baik ya, juga pasti anak-anak juga akan mengikutinya ya. Nah, Ustadz bisa cerita lagi dong. Ini kan sekarang sebagai imam muda ya di Masjid Islamic Center gitu. Terus juga sudah jadi pendakwa, diundang juga sebagai narasumber penceramah, hafiz Quran gitu. Awal mulanya kemudian datang ke Bau-Bau, kemudian bisa jadi imam, lalu jadi penceramah, itu gimana prosesnya sehingga sudah cukup banyak juga nih yang mengenal Ustadz Alexander di Bau-Bau? Jadi awal mulanya itu saya gelisah cari teman untuk bisa setoran hafalan. Saya sempat hubungi juga dari teman-teman Spirit Pemuda Hijrah waktu itu punya kelas Tasin. Iya, kelas tahfiz itu di Palatiga katanya waktu itu. Saya sempat hubungi juga bahwa bisa tidak kira-kira saya ikut gitu. Tapi ala kulihal saya tidak jadi ikut waktu itu. Kenapa bisa? Tidak jadi ikut karena ternyata malamnya itu malam sekali mereka buat acara. Jadi saya, wah ini tidak bisa ini saya kalau malam sekali. Saya nyari-nyari lagi yang lain. Saya hubungi juga ustadz-ustadz yang saya kenal di kota Bau-Bau, kenalan bapak juga. Saya hubungi, semuanya sudah pada sibuk. Ternyata orang-orang yang menggang Quran ini Allah tidak biarkan waktunya sia-sia, jadi kasih kesibukan. Masing-masing punya kesibukan. Ada yang sudah punya pondok, tidak bisa lagi menyimak hafalan. Ada juga yang sudah punya yayasan, tidak bisa lagi menyimak hafalan. Kemudian saya dapat kabar ada teman saya yang teman SMP itu baru pulang juga dari pondoknya, hafiz juga 30 juz. Namanya Laode Sahman Khalik. Laode Sahman Khalik. Beliau ini yang memperkenalkan saya dengan Masjid Islamic Center. Jadi saya hubungilah beliau waktu itu, Aman, saya panggilnya itu Aman. Aman, saya ini mau ngajak kita setoran lah gitu. Saya setor juz 1, nanti kamu setor juz 1 lagi gitu. Nanti saya simak, kamu nyimak saya gitu. Ketemulah kita di Islamic Center. Pada saat itu ini Amang ini dia kenalkan dengan satu pengurus dari Masjid Islamic Center. Saat itu saya dimintalah untuk imam. Jadi pertama kali datang ke Islamic Center itu saya sudah langsung imam. Jadi tidak jadi makmum dulu. Datang-datang jadi imam saya. Datang-datang langsung ditunjuk ya. Datang jadi imam. Setelah itu saya tidak lagi muncul di Islamic Center. Hanya 1 kali itu aja. Sampai mendekati bulan Ramadan ditelepon.
Yang telepon siapa? Yang teleponnya pengurus ini. Pengurusnya, Iya. oke. Wah, Ustadz kok tidak pernah datang? Gitu. Nanti datang lagi ke masjid. Saya datang ternyata setelah itu ditunjuk untuk imam sholat tarawih. Waktu itu sudah tidak lagi pembatasan jarak sholat itu ya. Iya, iya. Jadi kita sudah bisa sholat jaraknya masih 1 meter 1 meteran itu mungkin satu orang. Alhamdulillah saat itu kita melaksanakan sholat tarawih, saya imam. Dari awalnya dari itu sepertinya. Baru tersiarlah kemana-mana mungkin setelah itu orang mulai nyari-nyari siapa sih imamnya itu. Ya, sampai saya sekarang itu dengar dari teman-teman katanya, oh, kamu tuh dikenal di luar imam yang kurus katanya. Ya Allah. Imam yang kurus-kurus itu katanya. Ya tidak apa-apa ya kalau memang dikenalnya dengan itu. Image yang kurus-kurus itu ya. Iya. Oke, kalau saya ini pendengar, jadi kan Ustadz Alexander ini juga sempat beberapa kali kita undang sebagai narasumber ke di RRI Bau-Bau gitu. Awal mulanya dulu pernah jadi apa namanya pengajar di programnya Spirit Pemuda Hijrah gitu, makanya kenal di situ. Oh ternyata masya Allah ya, beliau punya potensi yang baik juga karena kan banyak orang yang punya ilmu nih Ustadz, tapi kayaknya kalau untuk menyampaikannya itu kadang-kadang ya beda-beda juga setiap orang ya. Ada yang memang langsung mudah dipahami, ada yang memang kayaknya butuh waktu dulu untuk mencerna di otak gitu ya. Tapi Ustadz Alexander masya Allah ya, kami melihat sangat mudah gitu penyampainya sehingga kita mudah untuk dipahami gitu. Oke lah, sekarang Ustadz sudah ini ya, sudah susun skripsi yang artinya sebentar lagi akan meluluskan studinya ya di program studi itu. Iya. Ilmu hukum ya. Ilmu hukum ya. Ilmu hukum. Nah, rencana ke depan ada rencana tidak sih apa gitu yang akan dilakukan setelah lulus gitu, Ustadz? Kalau rencana ya setelah lulus dari kuliah, saya mau fokus dulu mungkin fokus di dakwah Quran setelah lulus ini ya. Karena teman-teman kita yang sekarang ini berkecimpung di bidang dakwah ini sepertinya memang belum ada yang betul-betul fokus itu di Al-Quran, itu belum ada yang betul-betul fokus. Kalau yang berlabel Quran saja mungkin ada, tapi yang betul-betul fokus, memang dia memfokuskan diri, dedikasikan dirinya untuk Quran itu sepertinya saya melihat di kota Bau-Bau ini belum ada yang serius betul. Adanya ya ada muatan apa lagi di dalamnya, sosial mungkin atau apa. Tidak fokus di benar-benar Quran. Jadi mungkin ya selanjutnya saya bisa fokus di situ. Membangun komunitas baru, komunitas Quran misalnya, atau bergabung dengan komunitas yang sudah ada tetapi memfokuskan di bagian tahfizul Quran atau ulumul Quran, seperti itu. Oke, jadi bukan nikah ya pendengarnya. Itu kesekian dulu Ustadz ya. Iya. Jawabnya agak-agak penuh pemikiran nih kayaknya ya. Nah, masya Allah ya Ustadz. Terus juga Ustadz, kalau ini kan usia kemudian bertambah gitu, yang pastinya kalau sebagai laki-laki begitu pasti ada pemikiran juga nanti akan memiliki penghasilan sendiri, terus juga nanti akan menjadi kepala keluarga begitu Ustadz. Sudahkah terpikirkan itu Ustadz dari sekarang atau gimana? Ya alhamdulillah, kita namanya laki-laki ya. Laki-laki itu pasti terpikirin itu. Pasti siapapun dia, kalau dia sudah menginjak umur 20 tahun ke atas, itu sudah pikirannya bagaimana kalau hidup sendiri nanti gitu kan. Bagaimana, apakah pendapatan saya tuh nantinya dari mana, itu juga sudah terpikir. Kalau saya pribadi, saya untuk urusan dunia, yang untuk urusannya pekerjaan, penghasilan, itu saya lebih ke ikuti orang tua saja. Oh, orang tua apa tuh? Ya kalau ibu saya, bapak saya maunya saya tes aja nanti, tes apakah kalau ada pembukaan ASN gitu ya. Ya ASN ya saya tes itu, atau yang lain lagi saya coba nyari di situlah. Karena yang namanya
yang membawa kita ke dunia ini kan orang tua. Mm-mm. Jadi pintu dunia ini ada di orang tua itu. Mhm. Sayangnya kita ini kebanyakan sudah masih punya orang tua, masih lengkap, tapi Iya. mintanya misal minta doa ke Ustadz, Ustadz Iya. doakan saya. Lah yang bawa kamu ke Iya, dunia kan bener-bener. orang tua. Benar. Pintu pertama yang dilewati oleh seseorang itu sampai ke dunia ini kan pintu rahim. Iya. Rahim ibunya keluar dari situ. Mhm. Maka pintu dunianya ada di situ juga sebenarnya. Ikuti saja orang tua itu. Apa yang diinginkan oleh mereka itu insya Allah yang terbaik. Tapi Ustadz sebenarnya punya cita-cita tidak sih? Kan dulu waktu kecil kan kita ada cita-cita gitu, pengen jadi A, pengen jadi profesi, pengen punya profesi B gitu. iya, Tapi Ustadz, apakah punya cita-cita dulu masih kecil dan apakah masih tetap sama sampai usia ke-25? Saya dulu masih SD itu sebenarnya tidak punya cita-cita. Saya itu tidak tidak terpikir cita-cita apa. Jadi hanya untuk menjawab pertanyaan orang, saya waktu itu bilang saya mau jadi arsitek dulu. Oh, Tapi ikut-ikutan itu aja. enggak ikut-ikutan juga. Oke. Itu karena saya waktu itu sering menggambar, gambar saya dianggap bagus oleh orang-orang. Adalah yang bilang, wah ini bagus jadi arsitek. Jadi saya selama berapa tahun itu bilangnya jadi arsitek. Nanti lulus masuk SMA, orang lain sudah berpikir ada yang mau jadi apa begitu. Ya saya ya mungkin karena dari kecil udah rasional ya, saya pikirnya tidak mungkin kesampaian, ini cuma buat jawab pertanyaan orang saja. Supaya kalau orang lain bertanya adalah jawabannya gitu. Jadi SMA itu juga saya mau jadi apa, ya saya tetap memberi jawaban yang itu hanya untuk menjawab saja gitu. Ini berubah-ubah ditanya ini ya nanti jawabnya saya mau jadi politisi. Ya. Ujung-ujungnya jadi apa gitu ya. Soalnya saya tahu betul kalau kita mematok sesuatu untuk kehidupan kita, itu belum tentu akan terjadi seperti itu. Walaupun memang motivasi ya, namanya cita-cita itu kan motivasi sebenarnya. Cita-cita itu bukan berarti tujuan akhir dari kita, dari hidup kita, tidak. Tapi dia itu sebagai motivasi hidup kita. Saya bercita-cita ingin menjadi misalnya presiden ya, tidak kesampaian jadi saja ketua apa begitu kan sudah Yang cukup penting lah. pemimpin ya. Yang penting pemimpin. Iya, baik Ustadz, apa sih sebenarnya motivasi terbesar gitu Ustadz bisa fokus di dunia dakwah ini ataupun juga Al-Quran gitu Ustadz? Kalau di dakwah ini yang saya paling pegang itu, saya itu sebagai keran air. Yang namanya keran itu ya tugasnya ya mengalirkan air. Adapun air itu ya bukan punya saya. Air itu ya punya yang punya air. Dan orang yang datang ke saya itu ya pasti orang yang membutuhkan air. Minta air ya. Yang membutuhkan air. Dan dia tidak akan saya berikan air kecuali dia ada usahanya, yaitu memutar keran kan. Kecuali kerannya udah rusak. Kalau udah rusak mungkin airnya mau nyucur terus. Tapi kan pasti ada usaha dia ngebuka tuh keran itu. Tugas saya yang ngasih dia air kalau dia minta air. Jadi pada saat kita berdakwah dipanggil oleh orang untuk misalnya mengisi kajian atau mengisi apa mungkin kultum atau khutbah atau apapun itu ya, itu tadi saya pegangannya itu. Oh berarti mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan air. Tugas saya sebagai keran ya saya harus mengalirkan. Kalau kita pergi ke masjid kemudian ada keran berwudu masjid itu airnya kok kecil, airnya kok sedikit, kan kita ngelapor ke pengurus masjid bahwa ini keran ini ganti. Nanti kan keran itu diganti. Nah kita juga seperti itu, yang memegang ilmu, yang memegang rahmat Allah, mungkin kekayaan atau apapun itu. Ketika kita tidak mau bagi ke orang lain diganti nanti sama Allah. Yang punya air kan Allah. Jangan sampai kita nih yang sebagai keran-keran ini mau kikir-kikir atas fadilah yang Allah berikan ke kita, diganti kita nanti. Jadi supaya itu tidak terganti, supaya tetap berkah, maka saya bagikan. Siapa yang membutuhkan itu, yang meminta untuk diberikan, saya berikan. Seperti itu. Jadi dipanggil kemanapun saya, selagi saya mampu dan itu saya nilai memang saya berkapasitas di situ, saya terima. Baik, Masya Allah ya.
Mungkin ini yang terakhir nih Ustadz, karena kita juga tidak terasa hampir sejam ya kita ngobrolnya, kayaknya berasa singkat sekali, tapi pas lihat Iya, waktu udah mau sampai jam 5 gitu. iya. Setelah Alhamdulillah. menjalani beberapa tahun gitu Ustadz, terus juga eh, artinya kan tidak semua pemuda di luar sana yang mau bisa fokus gitu di dunia dakwah ataupun juga menyebarkan ilmu agama, Al-Quran. Nah, kebanyakan juga kita melihat ini fakta di lapangan ya, bahwa banyak juga yang masih apalagi usia muda gitu tidak akan terulang lagi kan. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih karirnya misalnya di dunia ya. Terus mengejar kesuksesan di karir dunia gitu Ustaz. Selama beberapa tahun yang sudah dijalani gitu, apa sih Ustadz yang dirasakan, maksudnya kayak yang membuat oke saya akan terus dan selamanya di sini gitu, ada di jalan ini. Terus juga mungkin lebih ke ini juga sih Ustadz, apa ya yang tips-tips biar tetap istiqomah gitu Ustadz. Karena itu ada satu hal yang kayaknya sungguh berat gitu. Kalau dari Ustadz Alexander sendiri apa yang dilakukan? Baik, kalau seandainya ditanyanya apa yang menyebabkan terus bertahan, Mm-mm. kok mau terus berdakwah itu, kok mau terus menyampaikan eh, apa pelajaran agama itu. Kalau saya niatnya itu seandainya saya tidak menyampaikan sekarang apa yang saya punya, nanti di akhirat ditanya bagaimana tuh nanti. Hmm. Kamu udah dikasih kok tidak dibagi ke orang tuh. Itu kan tidak buat kita saja dititip, itu dititip buat orang lain juga. Jadi ketika punya kelebihan pemahaman, maka itu ya saya harus bagi, itu sudah tanggung jawab seorang yang punya ilmu ya dibagi namanya. Namanya punya ilmu ya tugasnya ya mengajar. Kan memang tingkatan-tingkatan dari ilmu itu saya sudah pernah sampaikan bahwa tingkatan ilmu itu salah satunya wa buthuhu, dan menyampaikannya itu yang paling akhir. Ya. Jadi tingkatan ilmu itu kan yang pertama itu ya istima' dulu, mendengar dulu, insatu, kemudian memahami, kemudian wa hifzuhu, menghafalkan, wa amalu bihi, beramal dengan ilmu itu, summa buthuhu, kemudian menyampaikan. Jadi memang itu tahapan-tahapan ilmu yang memang kita harus penuhi. Ya. Ketika kita sudah punya ilmu ya kita harus penuhi. Kemudian semangat saya juga untuk seandainya itu diberikan kepada orang lain, apakah sesuai yang akan mereka sampaikan atau tidak gitu. Ya. Jadi saya melindungi juga, saya merasa bahwa ada baiknya saya mengamankan itu. Misal berbicara tentang Al-Quran, tentang menghafal Al-Quran. Kalau yang nyampaikan orangnya tidak hafal Quran kan, Ya. Ya juga sih. semangat menghafal Quran gini, orangnya tidak hafal Quran. Nah itu kan namanya tidak, sebenarnya bisa diragukan sih apa yang dia omongkan itu. Jadi kalau tentang Quran kemudian orang memanggil saya untuk menyampaikan, saya harus datang karena ya memang itu tugas saya sebagai hafiz Quran, saya harus sampaikan ilmu yang saya punya itu tadi. Nah, Oke, baiklah, Masya Allah ya. Jadi pendengar, itu dia tadi kebersamaan kita dengan Ustadz Alexander Zulkarnain ya. Panjang ternyata ya. Selama ini kita undang beliau nih cuma sebagai narasumber buat ada materi bawa materi dakwah terus ya. Terus juga ada tanya jawab ya. Kali ini kaget beliau kita undangnya, kayaknya agak beda dari yang kemarin-kemarin ya. Tapi Masya Allah, semoga ini bisa menjadi inspirasi juga ya untuk pendengar setia RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimah, bahwa yang namanya hidup ya hanyalah tempat persinggahan gitu ya. Jadi kita punya apa sih untuk kita bawa nanti di akhirat kita yang akan kekal abadi selamanya di sana. Maka meskipun usianya masih muda, mungkin kita mulai sekarang bisa mengubah mindset kita supaya jangan hanya memanfaatkan usia muda kita gitu untuk meraih kesuksesan kita ya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena namanya usia tidak ada yang tahu ya. Banyak yang mati muda ya Allah, banyak yang tutup usia di usia muda juga pendengar. Jadi kita hanya bisa berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat ya. Nanti biar Allah yang
menentukan kita layak ditempatkan di mana ya. Amin. Mudah-mudahan pendengar RRI kaum muslimin dan muslimah yang saat ini juga tengah mendengarkan RRI Bau-Bau bisa mengambil pelajaran penting dari kebersamaan kita untuk mozaik inspirasi mozaik Ramadan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Zulkarnain yang juga sudah menyempatkan waktu ya hadir di RRI Bau-Bau. Insya Allah nanti kita akan ada program-program lain lagi Ustadz ya, mohon untuk menyisikan waktunya ya, bisa mampir lagi ke RRI Bau-Bau. Sehat terus Ustadz, dan juga pendengar RRI Bau-Bau tetaplah bersama RRI Bau-Bau. Nanti setelah ini kita akan bergabung ke RRI Nusantara 4 Makassar ya, Korwil Nusantara 4 untuk program siaran berita berjaringan. Stay tune terus di RRI Bau-Bau.